Halo teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Sultani Alfiandri. Saya dari kelas MJ105. Saat ini saya ingin eh, menjelaskan tentang suatu produk dan tujuan pasar itu, struktur pasar itu apa dari tugas UAS ekonomi mikro seperti itu. Oke, teman-teman, di sini saya ingin membahas tentang produk smartphone. Smartphone adalah produk yang berada dalam struktur pasar yang disebut sebagai pasar oligopoli atau mungkin bahkan oligosponi seperti itu. Oligopoli adalah ketika pasar dikuasai oleh beberapa produsen besar dan hal ini sangat berlaku pada dalam industri smartphone. Beberapa produsen besar seperti Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi dan beberapa lainnya yang menguasai mayoritas pasar smartphone global. Meskipun ada banyak merek dan model yang berbeda, sebagian besar penjualan dan inovasi yang terjadi di tangan perusahaan-perusahaan besar ini. Di sisi lain, oligopoli yaitu merujuk pada situasi pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli besar seperti itu. Dalam konteks smartphone, ini dapat mengacu pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar yang membeli dan mendistribusikan smartphone kepada konsumen akhir. Mereka memiliki kekuatan tawar yang signifikan dalam menentukan harga dan persyaratan produsen smartphone. Terus struktur pasar tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap harga, inovasi, dan kekuatan pasar dalam bentuk smartphone seperti itu. Nah, di sini saya ingin memberitahu salah satu eh, brand smartphone yaitu Samsung yang mendominasi oligopoli seperti itu. Nah, tinjauan umum Samsung sendiri adalah yaitu pengenalan singkat tentang Samsung Elektronik. Jadi perusahaan elektronik multinasional Korea Selatan. Samsung ini adalah perusahaan elektronik multinasional Korea Selatan yang terkemuka yang dikenal dengan beragam produk elektronik konsumen dan solusi teknologi inovatifnya. Nah, visi misinya adalah Samsung bertujuan untuk menjadi pemimpin global dalam industri elektronik akan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Terus penawaran produk Samsung untuk yang saat ini yang paling terkenal adalah Samsung Elektronik menawarkan berbagai solusi elektronik konsumen. Nah, dari S21 itu yang udah agak lama dan eh, TV LED-nya seperti itu. Nah, Samsung adalah salah satu pemimpin terkemuka dalam industri smartphone, teman-teman. Dan posisi yang mengilustrasikan struktur pasar yang disebut sebagai pasar oligopoli. Meskipun ada banyak merek smartphone lainnya seperti ya pesaing-pesaing Samsung itu Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo dan lainnya yang menguasai mayoritas mangsa pasar global. Dalam konteks struktur pasar oligopoli, Samsung memiliki kekuatan yang sangat signifikan yang mempengaruhi harga inovasi dan arah industri secara keseluruhan. Meskipun ada kompetisi yang cukup kuat di antara produsen-produsen utama, tetapi kekuatan pasar yang dimiliki oleh Samsung memungkinkan untuk tetap menjadi salah satu pemain kunci dalam industri ini. Seperti itu. Nah, keunggulan kompetitif Samsung Elektronik. Nah, yang menyoroti keunggulan-keunggulan Samsung itu adalah teknologi inovatif. Samsung Elektronik dikenal dengan teknologi inovatifnya yang membedakan dia dan para pesaingnya. Terus ada produk berkualitas tinggi. Perusahaan ini memberikan solusi teknologi elektronik konsumen berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan. Nah, inovasi produk Samsung itu terkenal terus-menerus ya menghadirkan inovasi dalam produk-produknya, baik dalam hal desain, fitur maupun teknologi. Mereka sering bersaing menjadi pelopor dalam memperkenalkan fitur-fitur baru yang menjadi standar di industri smartphone. Dari de, dari diver, dari diversifikasi portofolionya, Samsung memiliki jangkauan produk yang luas, mulai dari model entry level hingga flagship premium. Dengan demikian, mereka dapat menjangkau berbagai segmen pasar yang memenuhi kebutuhan dengan beragam konsumen. Dari riset dan pengembangannya, Samsung sendiri secara teratur melakukan investasi besar dalam riset dan pengembangan. Mungkin mereka terus-menerus memperbarui produk mereka dengan teknologi terkini dan menjaga keunggulan kompetitifnya seperti itu. Nah,
Pengaruh global yang dihasilkan oleh Samsung sendiri adalah memiliki kehadiran global yang sangat kuat dan telah membangun reputasi yang solid di berbagai pasar di seluruh dunia. Ini memberikan mereka keunggulan dalam distribusi dan pemasaran produk mereka seperti itu. Selanjutnya ada pemasaran yang kuat. Samsung dikenal dengan kampanye pemasaran agresif dan efektif. Mereka berhasil membangun citra merek yang kuat ya, dan mengkomunikasikan keunggulan produk mereka kepada konsumen. Nah, kemitraan dan ekosistem Samsung telah membentuk kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan, operator telekomunikasi, pengembangan aplikasi. Nah, ini membantu memperluas ekosistem dan layanan mereka yang meningkatkan nilai tambah bagi konsumen seperti itu. Nah, salah satunya seperti ini, kemungkinan kolaborasi. Di sini ada Kim Hyung Suk, yang dimana dia presiden dan CCO Consumer Electronic Division. Di sini ada Koh Dong Jin, Koh DJ yang terkenal, presiden dan CEO IT Mobile Communication Division. Nah, di sini ada Best Buy. Best Buy itu salah satu platform yang tadi saya bilang apa kemitraan ekosistemnya yang sangat baik. Nah, nilainya dia itu sangat tinggi di sini seperti itu. Nah, dengan kombinasi faktor-faktor ini, Samsung berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam pasar oligopoli smartphone, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dinamika industri dan memenuhi kebutuhan konsumen dari seluruh dunia, di seluruh dunia. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin kita lihat di sini, ini adalah versi IDC yang saya research sendiri dari IDC-nya. Merek-merek handphone terbaik di tahun 2024 versi IDC. IDC itu International Data Corporation. Di sini kita bisa lihat share market dari beberapa brand handphone. Dan kita bisa lihat di sini yang paling tertinggi adalah Samsung. Samsung dengan market share-nya 20,8%. Apple pesaingnya dia ada di 18,1 di market share-nya. Xiaomi dia ini lumayan produk lumayan sangat mengunggulkan produk juga dari segi-segi entry level dan middle end ya. Nah, Xiaomi itu mempunyai market share 12,5% dan terakhir ada Oppo. Sebenarnya ada lagi 9% dan itu 9% ini di luar empat produk ini seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih atas mendengarkan presentasi saya yang sangat singkat ini. Bila ada kesalahan itu mohon dimaafkan. Jika ada artikulasi saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan juga. Sekian dari saya, terima kasih.